Kami telah melakukan segalanya. Semua opsi medis sudah dicoba. Semua upaya sudah ditempuh. Namun secara medis, tidak ada lagi perkembangan. Kami tidak bisa mempertahankan alat bantu kehidupan selamanya. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang CEO muda, jenius, kaya raya, tiba-tiba koma selama 6 bulan. Semua dokter terbaik dunia dipanggil. Semua alat tercanggih digunakan. Tapi tak satu pun mampu membangunkannya. Hingga suatu malam, seorang gadis yatim piatu yang juga pasien rumah sakit itu, menyelinap masuk, dan menyuapkan ramuan aneh ke mulut sang CEO. Besok paginya, keajaiban terjadi. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Suara detak monitor jantung terdengar pelan namun stabil, menyatu dengan desahan alat pernapasan yang berdengung lembut di sudut ruangan. Di dalam ruang ICU rumah sakit paling elit di Jakarta, tubuh seorang pria muda terbujur kaku di atas ranjang berlapis putih bersih. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, namun tanpa pucat dan tanpa ekspresi. Pria itu bernama Prasetyo. Usianya baru menginjak 29 tahun. Tapi ia adalah nama yang dikenal hampir di seluruh korporasi teknologi di Asia Tenggara. CEO termuda, jenius, sekaligus pemilik perusahaan raksasa yang bergerak di bidang digital dan energi hijau. Namun semua gelar, prestasi, dan kekuasaan itu seolah hilang tak berbekas. Sejak kecelakaan mobil 6 bulan lalu yang merenggut nyawa sahabatnya dan membuat tubuh Prasetyo terpental keluar dari jalur tol, hidupnya tak pernah sama. Ia mengalami cedera kepala berat dan trauma tulang belakang. Meski dokter berhasil menyelamatkan jantung dan paru-parunya, kesadarannya tidak pernah kembali. Sudah 6 bulan ia terbaring, tanpa satupun gerakan, tanpa sepatah kata, tanpa satu kedipan pun sebagai harapan. Ibunya, Bu Indah, selalu datang tiap pagi dan sore. Wanita itu tak pernah sekalipun memperlihatkan air mata di depan anaknya. Tapi setiap keluar dari ruang ICU, langkahnya lunglai, dan matanya bengkak karena tangis diam-diam yang terus ditahannya. Dokter-dokter dari Jerman, Korea, bahkan Kanada sudah dipanggil. Ahli saraf top dunia sudah memeriksa MRI otaknya. Semua berkata sama, koma persisten, kemungkinan sadar kembali sangat kecil. Harapan, kata mereka, tinggal menunggu mukjizat. Setiap hari, perawat-perawat terbaik bekerja tanpa lelah menjaga kondisi tubuh Prasetyo. Ia diberi makan lewat selang, diberi terapi agar ototnya tidak menyusut, diberi musik klasik lewat headphone yang ditempel di telinga. Tapi tubuh itu tetap diam. Seolah jiwanya sudah pergi jauh dan tak ingin kembali lagi. Pada suatu pagi yang basah oleh hujan rintik, sebuah rapat rahasia digelar di ruang dokter utama. Di sana hadir Bu Indah, dokter kepala rumah sakit, 2 ahli dari luar negeri, dan juga dewan direksi perusahaan Prasetyo. Mereka semua duduk dalam keheningan, hingga suara dokter mulai terdengar lirih namun tegas. Kami telah melakukan segalanya. Semua opsi medis sudah dicoba. Semua upaya sudah ditempuh. Namun secara medis, tidak ada lagi perkembangan. Kami tidak bisa mempertahankan alat bantu kehidupan selamanya. Kalimat itu menghantam dada Bu Indah seperti batu besar. Ia nyaris terjatuh, jika saja tak ditopang oleh sekretarisnya. Semua yang hadir tahu betapa berat keputusan itu. Tapi rumah sakit hanya bisa menjalankan protokol. Jika tidak ada perubahan dalam 1 minggu, maka rekomendasi medis akan dikeluarkan. Pencabutan alat penunjang hidup. Di hari-hari berikutnya, suasana rumah sakit mulai berubah. Perawat yang biasanya menjaga ruang ICU dengan semangat, kini mulai tertunduk lesu. Beberapa bahkan tak sanggup menatap wajah Prasetyo lama-lama. Semua tahu, waktunya hampir habis, dan tak ada satupun yang mampu menghentikannya.
Namun, di sudut lain rumah sakit itu, terdapat sebuah bangsal lama yang jarang dikunjungi. Bangsal itu dihuni oleh pasien-pasien kronis yang tak punya keluarga. Di sana, di ranjang paling pojok dekat jendela yang selalu terbuka, tinggal seorang gadis muda berwajah lembut bernama Anissa. Anissa adalah gadis yatim piatu. Ia sudah tinggal di rumah sakit itu sejak usia 7 tahun. Tak banyak yang tahu kisah hidupnya. Tapi para perawat menyayanginya. Anissa dikenal sebagai pasien paling sabar, paling ramah, dan paling ikhlas menerima kondisinya. Ia sering tersenyum meski tubuhnya sering lemah. Rambutnya sudah lama rontok akibat pengobatan intensif. Tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi, Anissa berjalan perlahan di koridor rumah sakit mengenakan baju pasien longgar berwarna biru pucat. Ia suka duduk di taman kecil dekat ruang fisioterapi. Di sana, ia menanam beberapa tanaman herbal di pot-pot kecil yang dibawanya sendiri dari bangsal. Ia merawatnya dengan cinta, dengan telapak tangan yang gemetar namun penuh kasih. Di suatu siang, saat hujan mulai reda, Anissa melihat para perawat ICU berwajah murung berjalan menuju ruang dokter. Bisik-bisik terdengar. Ia mendengar nama Prasetyo disebut. Ada tangis yang tertahan. Ada keputusan yang belum diumumkan. Ada kesedihan yang menggantung di udara. Sore harinya, ketika langit mulai meremang dan lampu-lampu koridor rumah sakit menyala, Anissa duduk di ranjangnya sambil memegang sebuah buku tua berisi catatan herbal. Buku itu adalah peninggalan mendiang ayahnya, yang dulu pernah menjadi tabib di desa terpencil. Di dalamnya tertulis ramuan-ramuan yang dipercaya bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan untuk penderita koma. Malam itu, Anissa tak tidur. Ia duduk bersandar di jendela, memandangi langit Jakarta yang penuh awan. Di pangkuannya ada semangkuk kecil ramuan berwarna keemasan. Tangannya gemetar saat mencampurkan bahan-bahan dari pot herbal yang dirawatnya selama ini. Ia tak tahu apakah ini akan berhasil. Ia juga tahu ia bukan siapa-siapa. Tapi ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Sebuah panggilan halus yang menyuruhnya untuk mencoba. Pagi akan segera datang. Dan alat-alat penunjang kehidupan Prasetyo akan segera dicabut. Udara pagi di rumah sakit itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan embun di dedaunan taman kecil yang menghadap ke arah barat. Langit pun masih suram, seolah enggan menunjukkan cahaya matahari. Di ruang ICU yang selama ini sunyi, pagi itu lebih ramai dari biasanya. Seorang teknisi alat bantu hidup datang membawa form checklist. 2 perawat senior berdiri kaku di sudut ruangan. Dan di depan ranjang Prasetyo, berdiri seorang wanita paruh baya dengan mata sembab. Bu Winda. Ia berdiri di sana, menatap wajah putranya yang begitu pucat. Jari-jari Prasetyo tak lagi hangat seperti dulu. Dada itu masih naik turun, namun hanya karena bantuan dari mesin pernapasan. Dokter utama berdiri tak jauh darinya, menggenggam clipboard dan berkata lirih. Sesuai jadwal, pukul 12 siang nanti akan dilakukan pelepasan alat, Bu. Tapi kami ingin memberi waktu sebentar. Jika Ibu ingin bicara. Bu Winda menahan napas. Bibirnya bergetar. Namun ia tetap berdiri tegak. Ia mendekat, menggenggam tangan putranya, dan membisikkan sesuatu yang tak terdengar oleh siapapun. Mungkin itu doa. Mungkin itu permintaan maaf. Atau mungkin itu kalimat terakhir yang selama ini ia tahan di dalam dada. Sementara itu, jauh dari ruang ICU, di bangsa lama lantai 14, Anissa masih menggenggam mangkuk kecil berisi cairan herbal aneh berwarna kuning keemasan. Tangannya gemetar. Ia memandangi ramuan itu dalam diam. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, tapi matanya menyimpan tekad yang tak biasa. Ia tahu langkah yang akan diambilnya hari ini mungkin dianggap gila. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak melakukannya, ia akan menyesal seumur hidup. Ia berdiri perlahan, mengenakan baju pasien yang sama seperti kemarin. Kakinya lemah, nafasnya sedikit tersengal, tapi ia tetap berjalan. 1 langkah, lalu 1 langkah lagi, meninggalkan bangsal yang sudah seperti rumah selama 13 tahun. Melewati koridor-koridor panjang yang sudah hafal suara langkahnya. Tak ada perawat yang menghentikannya. Tak ada yang curiga.
Ia hanya tampak seperti pasien biasa yang sedang berjalan-jalan. Tangannya memegang erat mangkuk kecil yang dibalut kain putih. Di dalamnya, ramuan terakhir. Ramuan yang hanya dibuat sekali, dan tak akan bisa diulang. Ia berjalan menuju lift, menekan tombol ke lantai 12, menuju ruang ICU di sayap timur. Saat pintu terbuka, ia menunduk dalam. Ia tahu ini bukan ruang untuk orang seperti dirinya. Tapi ia tidak datang untuk dirinya. Ia datang untuk sebuah harapan. Langkahnya menyusuri lorong sepi. Perawat sedang mengganti shift. Seorang petugas kebersihan menyapanya pelan. Tapi Anissa hanya membalas dengan senyum tipis. Saat ia tiba di depan pintu ICU, seorang perawat muda baru saja keluar. Wajah perawat itu penuh duka. Namun Anissa tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan masuk, pelan, seperti bayangan. Di dalam ruangan itu, Prasetyo masih terbaring. Alat-alat medis masih menyala. Mesin detak jantung berdetak pelan, nyaris tanpa irama. Lampu-lampu menyinari wajah pucatnya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara mesin dan hembusan pendingin ruangan. Anissa mendekat. Matanya mulai basah. Entah kenapa, melihat wajah pria muda itu membuat dadanya sesak. Ia tak pernah mengenalnya. Hanya melihat dari jauh. Tapi ia tahu, jiwa pria itu belum pergi. Belum sepenuhnya hilang. Dengan gemetar, ia duduk di sisi ranjang. Ia membuka sedikit masker yang menutupi mulut Prasetyo. Tangannya mengangkat sendok kecil yang ia bawa dari bangsal. Cairan herbal itu masih hangat. Anissa menarik napas panjang. Lalu dengan hati-hati, ia menyuapkan setetes cairan itu ke mulut sang CEO yang koma. Lidah Prasetyo tak bergerak. Tenggorokannya tak berkedut. Tapi Anissa tetap menyuapkan satu sendok lagi. Dan satu lagi. Sampai hampir separuh isi mangkuk itu habis. Ia tahu tubuh yang koma tak selalu bisa merespons. Tapi ia percaya, hati bisa mendengar, dan jiwa bisa merasa. Setelah selesai, ia menutup masker Prasetyo kembali, lalu berdiri perlahan. Ia memandang wajah itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia membisikkan satu kalimat dengan suara yang sangat pelan. Bangunlah, jika memang masih ada takdirmu di dunia ini. Setelah itu, Anissa berjalan pergi, tak menoleh lagi. Ia kembali ke bangsalnya seperti semula. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mencatat, tidak ada yang melihat. Tapi pagi esok, dunia akan berubah. Langit pagi itu berbeda. Matahari yang biasanya enggan menampakkan sinarnya, kini perlahan menyusup lewat celah-celah tirai jendela ICU. Di dalam ruangan tempat Prasetyo berbaring koma selama 6 bulan, suara alat-alat medis masih mengalun seperti biasa. Tapi ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Detak jantung. Suara itu perlahan berubah. Irama yang selama ini datar, mulai terdengar lebih tegas, lebih teratur, seperti sebuah simfoni kecil yang nyaris tak disadari. Pada mulanya, para perawat tak menyadarinya. Mereka sibuk mempersiapkan prosedur siang nanti, pencabutan semua alat bantu hidup. Surat persetujuan sudah ditandatangani malam sebelumnya oleh Bu Indah, dengan tangan bergetar. Tepat pukul 7 pagi, suster utama bernama Rani masuk untuk memeriksa kondisi terakhir sebelum dokter kepala datang. Ia membawa tablet digital untuk mencatat data, lalu mendekat ke tempat tidur pasien bernama Prasetyo Manggala. Suster Rani menghentikan langkahnya. Matanya menyipit. Pandangannya berpindah dari layar monitor ke tubuh pria muda yang terbaring kaku itu. Ia menatap lekat-lekat ke arah kelopak mata Prasetyo. Ada yang bergerak. Sekilas, seperti kelopak itu sedikit berkedut. Tapi mungkin ia salah. Ia mengucek matanya. Lalu menunduk untuk memastikan denyut nadi di pergelangan tangan. Dan di sanalah jantung Rani nyaris berhenti berdetak. Nadi itu kuat. Buru-buru ia menekan tombol darurat di dinding. Lampu merah menyala. Alarm kecil berbunyi pelan. Tapi cukup untuk memanggil para perawat dan dokter jaga. Pasien Prasetyo menunjukkan tanda vital aktif. Detak jantung naik stabil, saturasi oksigen meningkat. Suara Rani terdengar bergetar, campur antara panik dan tidak percaya.
Dokter jaga berlari masuk, memeriksa alat monitor dan pupil mata Prasetyo dengan senter kecil. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pupil merespons cahaya. Astaga! Beberapa suster menutup mulutnya, nyaris menjerit. Mereka hanya bisa terpaku. Pria yang sudah dianggap mati secara klinis, mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dan kemudian, perlahan, kelopak mata itu terbuka. Matanya terlihat kosong, namun bergerak pelan menatap ke atas. Nafasnya sedikit tersengal, seperti orang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Lalu bibirnya bergerak sedikit. Suster Rani mendekat, menahan napas. Bibir itu mengeluarkan suara serak, namun cukup jelas untuk membuat semua yang hadir tercekat. "Ibu!" Suara itu pelan, parau, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat salah satu suster menangis seketika. Dokter utama datang tergesa-gesa, dan saat melihat kondisi Prasetyo, ia langsung memerintahkan serangkaian tes dan observasi lanjutan. Semua prosedur pelepasan alat dibatalkan. Bu Indah segera dihubungi. Saat ia tiba di ICU dan melihat anaknya menatap dengan mata terbuka, ia menjatuhkan tas tangannya dan nyaris pingsan. "Theo! Allah, anakku!" Suaranya pecah di tengah tangis. Prasetyo masih belum mampu bicara banyak. Tubuhnya lemah. Tangannya hanya bisa bergerak sedikit. Tapi semua alat bantu sudah mulai dilepas bertahap. Perawat-perawat menahan tangis sambil bekerja. Ini adalah momen yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Keesokan harinya, berita tentang CEO muda yang bangun dari koma setelah 6 bulan mulai menyebar. Media online mulai mencium kabar itu. Beberapa reporter sudah berkemah di luar rumah sakit. Tapi rumah sakit menutup semua akses informasi. Mereka menyebutnya hanya sebagai perkembangan positif pasien. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bagaimana proses kebangkitan itu terjadi. Tidak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan. Semua data medis menunjukkan keajaiban. Tapi dalam catatan rumah sakit, tidak ada yang menyebut bahwa semalam, seseorang telah masuk ruang ICU dan menyuapkan sesuatu ke mulut pasien. Kecuali satu orang. Suster Rani. Ia mengingat dengan samar bahwa saat ia kembali dari istirahat malam sekitar pukul 11, pintu ICU sedikit terbuka. Ia pikir hanya perawat yang keliru menutup. Tapi kini, ia mulai menyadari, ada kemungkinan seseorang datang diam-diam. Bukan mencuri, bukan merusak, tapi menyembuhkan. Ia mencoba mencari tahu, mengecek rekaman CCTV. Namun entah mengapa, tayangan pada pukul 10 malam hingga tengah malam di lorong ICU tidak terekam. Blank, tidak ada gambar. Seolah ada gangguan teknis. Atau mungkin, sebuah takdir yang tidak ingin dicatat dengan logika. Di tempat lain, di bangsal tua lantai 14, Anissa duduk di kursinya seperti biasa. Di tangannya ada buku tua milik ayahnya. Ia tidak menangis. Ia juga tidak tersenyum. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, seperti sedang mendengarkan suara dari langit. Perawat yang bertugas menyapanya seperti biasa. "Pagi, Anissa. Kamu sudah sarapan?" Anissa mengangguk pelan. "Tadi malam kamu tidur?" Anissa menggeleng. "Kenapa?" Anissa hanya menjawab lirih. "Ada seseorang yang akhirnya pulang dari tidurnya." Perawat itu tidak mengerti maksudnya. Tapi Anissa tahu. Ia tahu apa yang terjadi. Dan ia tidak menyesal. Karena ramuan itu tidak hanya membawa kehidupan, tapi juga memindahkan sebagian dari jiwanya sendiri. Hari keempat sejak kebangkitan Prasetyo menjadi hari yang paling sibuk di rumah sakit itu sepanjang sejarahnya berdiri. Pihak manajemen kewalahan mengatur lalu lintas wartawan, polisi lalu lintas diminta membantu pengamanan, dan puluhan media nasional, baik televisi maupun portal online, berkumpul di gerbang utama, menunggu satu momen, pernyataan resmi dari keluarga Prasetyo. Semua orang ingin tahu bagaimana bisa pria yang secara medis telah tidak lagi diharapkan, bisa terbangun begitu saja. Dunia medis terkejut. Para dokter asing yang sempat datang ke Indonesia pun menghubungi rumah sakit, minta akses ke catatan medis.
Namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara ilmiah penyebab perubahan drastis itu. Yang terjadi hanyalah sesuatu yang tidak tercatat. Sementara di lantai 12, tempat Icu berada, Prasetyo kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Masih dengan selang infus dan pengawasan ketat. Namun tubuhnya kini mampu duduk tegak, dan respons motoriknya semakin membaik setiap hari. Ia tak banyak bicara, tapi matanya terus menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Pagi itu, Bu Indah duduk di samping ranjangnya, mengusap pelan punggung tangan anaknya. Dokter bilang, semua sistem tubuhmu kembali bekerja. Ini, keajaiban, katanya pelan. Prasetyo menoleh. Matanya sendu. Aku ingat, sesuatu, bisiknya. Winda langsung mendekat. Apa, sayang? Ada suara, seseorang. Seperti, menyuapkan sesuatu. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi dia berdoa. Perawat, mungkin. Tidak, ini suara, perempuan muda. Suaranya tenang, tapi lemah. Seperti seseorang yang sakit. Dia bilang, bangunlah, jika memang masih ada takdirmu di dunia ini. Mata Bu Indah membelalak. Kalimat itu menggema di kepalanya. Ia menghela napas, lalu mencoba mengingat siapa saja yang masuk ruang Icu malam itu. Namun tak ada yang bisa ia lacak. Bahkan CCTV, kata teknisi rumah sakit, mengalami gangguan teknis yang tidak biasa. Ketika kabar ini sampai ke telinga Suster Rani, ia mulai merasa ada yang ganjil. Rani adalah salah satu perawat paling disiplin dan teliti. Ia tahu siapa yang bertugas, siapa yang istirahat, dan siapa yang keluar masuk Icu. Tapi malam itu, memang ada satu celah. Tepat saat ia meninggalkan ruangan untuk mengganti alat di ruang steril, pintu sempat terbuka. Ia mulai menyisir daftar pasien. Mencoba mengingat wajah-wajah yang mungkin pernah ia lihat mondar-mandir di lorong. Dan kemudian, ia ingat sesuatu. Seorang gadis. Berjilbab. Berbaju pasien. Langkahnya lambat. Tapi pasti. Wajahnya pucat. Namun bersinar tenang. Ia sering terlihat berjalan ke taman kecil dekat ruang fisioterapi. Membawa mangkuk atau pot kecil. Anissa. Gumam Rani. Ia turun ke lantai 14 tanpa bicara pada siapapun. Bangsa lama di pojok rumah sakit, yang nyaris tak dikunjungi siapapun. Ia masuk perlahan, dan mendapati Anissa sedang duduk di tempat tidurnya, menulis sesuatu di buku tua yang warnanya sudah pudar. Anissa. Anissa menoleh. Iya, Bu Rani. Boleh bicara sebentar? Anissa mengangguk. Mereka duduk di bangku kecil di dekat jendela. Cahaya matahari menerpa wajah Anissa yang pucat. Aku hanya ingin tahu, apa kamu semalam berada di Icu? Tanya Rani hati-hati. Anissa tidak menjawab. Ia hanya memandangi langit. Lalu tersenyum kecil. Kalau aku bilang iya, Bu Rani mau percaya. Kenapa kamu masuk ke sana? Anissa memeluk buku tua itu erat-erat. Aku ingin mencoba sesuatu. Ramuan yang diajarkan ayahku dulu. Aku tahu itu mungkin terdengar konyol. Tapi aku merasa, aku harus mencobanya. Rani memandang gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak bilang ke siapapun? Apa gunanya? Kalau berhasil, bukan karena aku. Kalau gagal, juga bukan karena aku. Aku hanya mengikuti apa yang hatiku suruh. Rani terdiam. Ingin berkata sesuatu, tapi tertahan. Di saat yang sama, Prasetyo yang sedang dalam masa pemulihan di lantai 12, meminta sesuatu yang tidak terduga. Bu, aku ingin bertemu dia, kata Prasetyo pelan. Siapa? Gadis itu, yang suaranya aku dengar. Bu Indah menghela napas. Tapi kami tidak tahu siapa. Tolong cari. Aku merasa jiwaku kembali karena dia. Permintaan itu langsung membuat suasana rumah sakit bergetar. Perawat-perawat mulai bertanya satu sama lain. Siapa gadis yang diduga menyelamatkan sang CEO? Ada spekulasi, ada gosip.
Bahkan pihak rumah sakit mulai melakukan penelusuran ke setiap bangsal. Namun Anissa tetap tenang. Ia tidak menyembunyikan diri. Tapi ia juga tidak mencari sorotan. Di malam hari, ia tetap duduk di dekat jendela kamarnya, menulis di buku ayahnya, atau menyeduh ramuan kecil dari tanaman herbal di pot. Namun di luar dugaannya, suatu pagi, langkah kaki terdengar mendekati kamarnya. Suara sepatu formal, berat dan mantap. Anissa mengangkat kepala. Dan di ambang pintu, berdiri seorang pria muda berwajah pucat, dengan infus di tangannya, didampingi 2 perawat dan 1 dokter. Prasetyo. Ia menatap Anissa lama. Hening. Tak ada kata. Anissa berdiri perlahan. Tubuhnya lemah. Tapi senyumnya tulus. Jadi kamu, bisik Prasetyo, nyaris tanpa suara. Anissa hanya menatapnya. Lalu mengangguk. Aku cuma ingin kamu hidup. Itu saja. Prasetyo melangkah maju, nyaris terjatuh, tapi ditahan perawat. Ia mendekat, lalu duduk di bangku dekat ranjang. Matanya mulai basah. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku merasa, aku utang hidup pada kamu. Anissa tersenyum. Kita semua, cuma saling menolong, Mas. Tidak lebih. Dan sejak saat itu, kisah yang semula hanya keajaiban medis, berubah menjadi kisah yang menyentuh hati. Sebuah misteri yang mulai terbuka, seiring pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Siapa sebenarnya Anissa? Dan mengapa? Ia bisa menyembuhkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan siapapun? Sudah lebih dari seminggu sejak Prasetyo bangkit dari komanya. Tapi rumah sakit itu belum juga kembali tenang. Di satu sisi, kesembuhan sang CEO menjadi kabar gembira yang menyebar sampai ke luar negeri. Tapi di sisi lain, muncul kegelisahan yang tak diucapkan. Ada rasa yang menggantung di udara. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi perlahan membuat semua orang berjalan lebih hati-hati. Seperti langkah-langkah di atas es yang bisa pecah sewaktu-waktu. Dan itu dimulai dari kedekatan yang tumbuh perlahan. Setiap pagi, Prasetyo meminta kursi rodanya didorong ke taman kecil rumah sakit, tempat beberapa pot herbal berjajar rapi. Di bangku paling ujung, selalu ada satu gadis berjilbab duduk dengan buku lusuh di tangannya. Tubuhnya kurus, gerakannya lambat, tapi ekspresinya selalu tenang, damai. Nama gadis itu kini perlahan menjadi bisikan di antara para perawat. Anissa. Mereka tak berbicara banyak, hanya saling duduk. Kadang Prasetyo bercerita tentang suara-suara samar yang ia dengar selama koma. Tentang cahaya hangat yang datang dan pergi. Tentang perasaan seperti dituntun seseorang. Dan setiap kali ia bercerita, Anissa hanya tersenyum kecil. Aku tidak tahu apakah kamu sungguh mendengarku saat itu, atau hanya ilusi, kata Prasetyo suatu pagi, suaranya pelan, serak. Aku juga tidak tahu apakah ramuan itu benar bekerja, atau hanya jalan Allah untuk mengujimu, balas Anissa pelan. Mereka duduk bersebelahan, tapi tak pernah saling menatap terlalu lama. Seolah tahu, ada jarak yang tidak bisa dilangkahi, jarak yang belum saatnya dihapus. Namun tidak semua orang di rumah sakit senang dengan apa yang terjadi. Dokter kepala, Dokter Arya, mulai mencurigai ada hal yang tidak beres. Ia adalah salah satu dokter paling rasional. Semua harus berdasarkan data, logika, dan bukti. Tapi kini, seorang pasien yang sebelumnya koma total bisa sadar, dan mulai pulih drastis, hanya dalam hitungan hari. Tanpa jejak medis, tanpa terapi formal. Dan lebih mencurigakan lagi, kedekatannya dengan seorang pasien lama yang tidak pernah diperiksa ulang selama bertahun-tahun. Pasien Anissa itu tidak seperti yang kamu lihat, ujar Dokter Arya suatu sore pada Bu Winda. Winda menoleh, dahi berkerut. Maksud dokter? Saya sudah periksa rekam medisnya. Ia sudah tinggal di sini sejak usia 7 tahun. Tapi sejak 2 tahun terakhir, ia tidak pernah menjalani pengobatan intensif. Tidak ada terapi. Tidak ada diagnosis lanjutan. Tapi, dia tetap bertahan. Bahkan mampu berjalan keliling rumah sakit. Lalu, ada 2 kemungkinan. Entah dia sembuh total, atau
Dia menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Dokter Arya memanggil Suster Rani. Mereka meminta izin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anissa. Pemeriksaan darah, röntgen, MRI jika perlu. Tapi saat ditawari pemeriksaan, Anissa hanya menatap dokter itu dengan tenang. "Saya tahu tubuh saya," katanya pelan. "Dan saya tahu, waktunya tidak lama lagi." Kalimat itu membuat ruang periksa hening. "Saya tidak mau membuang waktu di mesin besar itu. Dokter, kalau saya hanya punya beberapa hari, saya ingin menghabiskannya di bawah langit, di dekat tanaman saya, bukan di ruangan gelap dengan suara berdengung." Dokter Arya terdiam. Ia belum pernah menghadapi pasien yang seikhlas ini. Tapi juga, seteguh ini. Di sisi lain, Prasetyo terus menunjukkan pemulihan yang ajaib. Ia sudah mulai berjalan pendek dibantu tongkat. Suaranya mulai pulih. Nafsu makannya meningkat. Namun, tiap malam, ia mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia berdiri di lorong panjang yang kosong, dan di ujung lorong ada seorang gadis berjilbab, berjalan menjauh dengan langkah sangat lambat. Tapi anehnya, setiap ia mencoba berlari mengejar, lorong itu justru semakin panjang, dan gadis itu semakin menjauh. Hingga akhirnya menghilang dalam cahaya putih yang sangat terang. Setiap ia terbangun, dadanya sesak. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia belum berani bertanya lebih jauh tentang siapa Anissa sebenarnya. Ia hanya tahu, ada sesuatu di balik ketenangan gadis itu. Sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. Dan di malam ke-9 sejak ia sadar, saat ia duduk di taman seorang diri, Anissa datang membawa secangkir kecil teh herbal dalam cangkir tanah liat yang sederhana. "Minum ini," katanya pelan. Prasetyo menerima cangkir itu, lalu menatapnya. "Kamu tahu, aku sedang bertanya-tanya. Kenapa kamu tahu banyak tentang herbal? Tentang ramuan? Tentang hidup dan mati?" Anissa menatap ke arah langit yang dipenuhi bintang. "Ayahku dulu bukan orang besar. Tapi ia punya satu keyakinan. Tidak semua hal bisa dijelaskan oleh ilmu. Ada yang dijaga oleh waktu. Ada yang disembunyikan oleh Allah. Dan ada yang hanya bisa dirasakan lewat hati." Prasetyo menunduk. "Kamu sembunyikan sesuatu, kan?" Anissa menatapnya dalam diam. Lalu tersenyum. Namun senyum itu berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang hancur perlahan di balik bibir yang melengkung itu. "Ada waktunya kamu akan tahu," jawabnya pelan. "Tapi belum sekarang." Angin malam berhembus lembut. Pot-pot herbal bergoyang pelan. Di kejauhan, terdengar suara azan Isya dari masjid kecil dekat rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya, Prasetyo merasakan takut. Bukan takut mati, tapi takut kehilangan. Sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. 3 minggu setelah keajaiban itu, kondisi Prasetyo nyaris pulih total. Tubuhnya sudah tidak lagi tergantung pada alat medis. Ia mulai berjalan tanpa tongkat, berbicara dengan lancar, bahkan mengikuti terapi ringan yang dijadwalkan secara rutin oleh rumah sakit. Dokter-dokter yang dulu menyerah kini memandangnya dengan tatapan takjub. Tapi hanya satu hal yang terus mengganjal. Bagaimana ia bisa sembuh? Media masih mengejar-ngejar. Rumah sakit memperketat pengamanan. Tapi Prasetyo tidak tertarik pada perhatian dunia. Ia justru semakin sering terlihat di taman kecil itu, duduk di bangku kayu tua, bersama Anissa. Namun hari itu berbeda. Prasetyo datang lebih awal. Ia berdiri di samping bangku dengan raut wajah serius. Satu tangan menggenggam map. Satu lagi membawa kotak kecil berisi kue bolu kesukaan Anissa. Anissa baru muncul beberapa menit kemudian, mengenakan baju pasien yang sama seperti biasanya. Langkahnya terlihat lebih lambat dari biasanya, tapi senyumnya tetap menenangkan. "Kamu terlihat cerah hari ini," ucap Prasetyo. Anissa duduk pelan. "Karena mataharinya cerah. Tapi aku tahu mata kamu agak sayu. Kamu habis menangis." Anissa terdiam. Ia menunduk. Prasetyo duduk di sampingnya, lalu membuka kotak kecil itu dan mengeluarkan 2 potong kue bolu kukus. "Kita rayakan sesuatu hari ini."
Rayakan apa? Dokter bilang aku bisa pulang minggu depan. Secara medis, aku dinyatakan sembuh total. Tapi aku tidak ingin pulang sendirian. Aku ingin kamu ikut. Anissa langsung membeku. Ia menoleh perlahan. Ekspresinya berubah tegang. Kamu bercanda. Aku serius. Aku sudah bicara dengan direksi. Aku minta satu rumah singgah di luar kota direnovasi. Di sana ada taman luas, perpustakaan, dan rumah kaca. Kamu bisa tanam herbalmu sebanyak yang kamu mau. Kamu nggak perlu jadi pasien. Kamu bisa jadi pengelola. Anissa menggeleng cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak. Jangan bicara seperti itu. Prasetyo mendekat. Suaranya lebih lembut. Aku ingin hidupku ada kamu di dalamnya. Entah sebagai teman, sahabat, atau apapun. Tapi aku tidak sanggup kalau hanya bisa lihat kamu duduk di sini, tanpa tahu bagaimana keadaanmu sebenarnya. Anissa menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Aku sudah bicara pada ibu. Bahkan pada manajemen rumah sakit. Aku ingin kamu keluar dari sini. Kita bisa keluar kota, ke udara segar. Kamu pantas hidup di luar, bukan di bangsal pengap ini. Anissa tiba-tiba berdiri. Bahunya gemetar. Kamu tidak mengerti, Theo. Bisiknya. Prasetyo ikut berdiri. Kalau aku tidak mengerti, maka biarkan aku mencoba mengerti. Tidak semua orang bisa keluar dari sini begitu saja. Suaranya mulai meninggi. Kita bisa minta bantuan hukum. Aku punya tim legal. Aku bisa. Tidak. Suara Anissa memecah sunyi taman itu. Beberapa burung di ranting pohon terbang berhamburan. Prasetyo terdiam. Anissa menangis. Wajahnya tertunduk dalam, dan bahunya bergetar keras. Ia menyeka air mata dengan punggung tangannya, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Aku bukan tahanan. Tapi aku juga bukan orang yang bebas. Tubuhku ini sudah terikat dengan mesin, dengan jadwal pengobatan, dengan angka-angka di dalam tabung. Rumah sakit ini bukan hanya tempatku tinggal. Ini perpanjangan nafasku. Prasetyo nyaris tak bisa bernapas mendengar itu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Aku sudah tinggal di sini selama 13 tahun. Dan kalau kamu pikir, kamu bisa menyelamatkanku dengan uang atau kuasa, kamu salah, Theo. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar dari balik semak. Dokter Arya dan dua staf medis muncul, membawa alat bantu pernapasan kecil dan satu tas perlengkapan darurat. Wajah mereka tegang. Anissa, kamu tidak boleh terlalu lama di luar, ujar Dokter Arya pelan namun tegas. Kami sudah peringatkanmu kemarin. Anissa hanya mengangguk. Ia memutar tubuhnya perlahan, namun sebelum pergi, ia menoleh ke Prasetyo dan berkata, Aku senang kamu sudah sembuh. Tapi bukan semua orang punya jalan keluar seperti kamu. Setelah Anissa dibawa pergi oleh tim medis, Prasetyo terduduk kembali di bangku. Kedua tangannya terkepal. Matanya menatap tanah tanpa ekspresi. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanaman herbal yang ditanam Anissa berminggu-minggu. Malam itu, Prasetyo datang ke ruang kepala rumah sakit. Ia meminta semua data tentang Anissa. Tapi ia hanya menerima satu kalimat dari Dokter Arya. Maaf, data pasien Anissa tidak bisa dibuka tanpa izin Direktur RS Pusat. Dia berada dalam kategori pasien khusus. Dan kamu, meskipun penyumbang dana terbesar, tetap bukan keluarganya. Kalau begitu, aku akan jadi keluarganya, ucap Prasetyo dengan suara dalam. Dokter Arya menatapnya tajam. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Aku tidak peduli. Prasetyo berdiri dan keluar. Tapi hatinya penuh dengan tanda tanya. Apa maksud pasien khusus? Kenapa data Anissa terkunci? Dan yang paling menghantuinya, kenapa Anissa terus berkata, waktunya tidak lama lagi? Pertanyaan itu terus menghantui malamnya. Tapi jawaban baru akan datang dari satu orang. Dari Anissa sendiri. Suasana rumah sakit malam itu terasa berbeda. Lampu-lampu koridor sebagian dimatikan.
menyisakan cahaya redup yang hanya cukup untuk penerangan dasar. Perawat bergantian jaga dengan langkah pelan, dan suara mesin oksigen serta detak monitor menjadi irama yang mengisi kesunyian. Tapi di lantai 4, di ruang arsip rekam medis utama, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Pukul 1:23 dini hari, pintu ruang tersebut terbuka pelan. Seorang pria muda bertubuh tegap, mengenakan hoodie gelap dan celana kain longgar, melangkah perlahan masuk ke dalam. Wajahnya nyaris tak terlihat, tertutup bayangan. Tapi matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan sigap. Tangannya memegang secari kertas kecil, berisi kode akses yang ia dapatkan dari perawat malam tadi, hasil dari bujukan dan janji donasi dalam jumlah besar. Prasetyo, ia tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Anissa, raut wajahnya, dan penolakan dari Dokter Arya membuatnya tidak bisa diam. Ia harus tahu, harus melihat dengan mata kepala sendiri, siapa sebenarnya gadis yang menyelamatkan hidupnya itu. Di dalam ruangan arsip yang dipenuhi lemari logam, Prasetyo mencari laci dengan label, pasien khusus, non-publik. Kuncinya tidak tersedia di sistem digital. Tapi di sudut ruangan, ia menemukan satu kotak besi kecil dengan nomor kode yang cocok. Saat ia membukanya, hanya ada satu map di dalam. Map tua berwarna coklat kusam, dengan nama tertulis tangan. Anissa R. binti Ramdan. Ia membuka halaman pertama. Terdapat foto lama. Gadis kecil berjilbab duduk di kursi roda. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Usianya 7 tahun saat pertama kali masuk rumah sakit. Diagnosis awal, komplikasi sistem saraf dan kelainan darah langka, kemungkinan bawaan sejak lahir. Prasetyo membaca halaman demi halaman. Setiap tahunnya, catatan medis semakin kompleks. Obat yang digunakan semakin langka, dan dosis semakin tinggi. Di usia 14 tahun, ia sempat mengalami gagal organ ringan, tapi stabil kembali. Dan pada usia 17 tahun, satu catatan dilingkari dengan tinta merah tebal. Penderita mengidap kelainan autoimun sistemik tahap lanjutan. Peluang bertahan hidup kurang dari 5 tahun. Kemungkinan tidak dapat sembuh total. Harus tetap dalam pengawasan isolasi rendah. Tidak boleh terlalu lama di luar ruang kontrol. Tangannya mulai gemetar. Tapi ia terus membaca. Halaman berikutnya memuat surat persetujuan perawatan seumur hidup yang ditandatangani oleh wali rumah sakit. Karena Anissa tidak memiliki keluarga. Surat itu mengikatnya secara hukum sebagai pasien dalam perwalian, yang tidak bisa dipindahkan, dijemput, apalagi dijadikan subyek pemulangan tanpa izin pusat. Air mata mulai menggenang di mata Prasetyo. Ia terus membuka halaman. Dan di salah satu lampiran, ia menemukan diagram medis yang membuat jantungnya mencelos. Foto MRI otak dan sumsum tulang belakang Anissa, tahun terakhir, memperlihatkan kerusakan perlahan yang tidak bisa dihentikan. Bahkan dengan teknologi terbaru, sel-sel tubuhnya menolak semua bentuk terapi. Ia hidup karena mentalnya bertahan. Bukan tubuhnya. Tak ada obat. Tak ada jalan keluar. Tapi, di halaman paling belakang, tertera satu catatan tulisan tangan dari salah satu dokter lama yang kini sudah pensiun. Pasien menunjukkan stabilitas luar biasa selama menekuni tanaman herbal. Tidak ada penjelasan ilmiah. Tapi grafik tekanan darah, jantung, dan kadar oksigen selalu meningkat setiap kali ia menyentuh tanaman. Saran pribadi, jangan hentikan kebiasaan itu. Mungkin hatinya sudah menyatu dengan bumi. Prasetyo menutup map itu dengan tangan gemetar. Dunia terasa runtuh perlahan. Selama ini, gadis yang duduk bersamanya di taman, yang memberinya teh hangat, yang mengobatinya tanpa mengeluh, adalah seseorang yang tahu bahwa hidupnya sedang dihitung mundur. Ia keluar dari ruangan arsip dengan langkah berat. Setiap napasnya terasa menyakitkan. Ia tak tahu harus berkata apa jika bertemu Anissa besok. Tapi keesokan paginya, Anissa tidak datang ke taman. Prasetyo menunggu. 1 jam, 2 jam. Lalu sore menjelang, dan langit mulai mendung. Ia memutuskan naik ke lantai 14. Ketika tiba di depan bangsal, ruangan Anissa kosong. Hanya ada perawat yang sedang membereskan selimut. Dia, di mana? Tanya Prasetyo dengan suara bergetar.
Perawat itu menunduk. Anissa tadi malam sempat sesak napas. Kami pindahkan ke ruang isolasi pemulihan intensif. Boleh aku melihatnya? Perawat ragu. Maaf, saat ini belum bisa dijenguk siapapun. Prasetyo menahan napas. Dadanya sesak. Ia berdiri lama di depan pintu isolasi kaca. Di balik kaca bening itu, Anissa berbaring diam. Wajahnya pucat. Selang oksigen menempel di hidung. Tapi bahkan dalam keadaan seperti itu, matanya tetap memandang ke arah jendela, ke arah langit. Dan untuk pertama kalinya, Prasetyo menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia terlambat mengerti. Anissa sudah lama bersiap untuk pergi. Suasana di ruang isolasi lantai 14 berbeda dari bangsa lainnya. Cahaya putih redup mengisi setiap sudut ruangan, menyinari dinding kaca bening yang memisahkan pasien dari dunia luar. Di dalamnya, Anissa berbaring lemah dengan wajah pucat dan mata sedikit terbuka. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dan suara mesin pemantau detak jantung mengisi keheningan, berdetak perlahan, namun teratur. Dari balik dinding kaca, Prasetyo berdiri diam. Tubuhnya tak bergerak, tangan mengepal di samping, dan mata terus menatap gadis itu dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak sanggup pergi, tidak sanggup menunggu di luar tanpa tahu apa yang terjadi di dalam sana. Hingga akhirnya, seorang dokter muda keluar dari pintu samping ruang isolasi. Ia mengenakan masker dan sarung tangan, tapi sorot matanya menyampaikan rasa iba. Dia sadar, Mas, katanya pelan, tapi tubuhnya lemah. Kalau Mas Prasetyo ingin bicara, sekarang waktu yang paling baik. Kami beri waktu 5 menit. Tanpa menunggu, Prasetyo mengambil jas isolasi dan masker. Ia masuk pelan ke dalam. Suara pintu kaca terbuka nyaris tak terdengar. Aroma antiseptik menyeruak. Langkahnya perlahan, seolah takut menyentuh lantai. Dan di sana, di atas ranjang putih, Anissa membuka matanya saat mendengar suara langkah itu. Matanya sedikit buram, tapi ia mengenali siluet itu. Ia tersenyum, tipis sekali. Theo, suaranya lirih, seperti bisikan daun. Prasetyo duduk di samping ranjang, mendekap jemari Anissa yang dingin. Ia menunduk. Suaranya pecah saat berbicara. Aku sudah tahu semuanya. Anissa menatapnya dalam diam. Aku baca semua rekam medis. Aku tahu, kamu sudah sakit sejak kecil. Bahwa tubuhmu sekarang hanya bertahan karena kekuatan hati. Anissa tetap diam. Kamu tahu, Nis, waktu kamu bilang ingin duduk di dekat tanaman herbal, aku kira itu hanya hobi. Tapi ternyata, itu adalah cara kamu bertahan. Anissa menarik napas perlahan. Matanya mulai berkaca. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan padaku. Ucapnya lembut. Bukan kasihan. Potong Prasetyo cepat. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Karena selama ini, kamu yang menyelamatkanku. Tapi aku tidak pernah benar-benar menyadari siapa kamu. Anissa menatap langit-langit kamar. Nafasnya sedikit berat. Tubuhku ini sudah rusak sejak lama, Theo. Sejak umur 7 tahun, aku harus menerima kenyataan bahwa aku tidak akan punya masa depan seperti anak-anak lain. Tidak bisa sekolah biasa. Tidak bisa main di luar. Rambutku rontok karena pengobatan. Kakiku pernah lumpuh sebentar. Dan satu-satunya yang membuatku tetap hidup adalah keyakinanku pada Allah. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah tangan Prasetyo yang menggenggam jemarinya. Dulu, waktu aku masih kecil, aku sering dengar suara orang berdoa di ICU. Aku akan duduk diam di koridor dan mendengarkan. Dan entah kenapa, aku merasa dekat dengan mereka. Aku merasa, aku harus berada di sana untuk sesuatu. Mata Prasetyo memerah. Ia membelai punggung tangan Anissa dengan lembut. Kenapa kamu tidak pernah bilang dari awal? Anissa tersenyum. Senyum yang menyakitkan. Kalau aku bilang, kamu akan menjaga jarak. Kamu akan melihatku sebagai pasien. Sebagai orang yang lemah. Dan aku tidak mau itu. Aku ingin kamu mengenalku sebagai Anissa, bukan sebagai penyakit.
Air mata Prasetyo jatuh satu persatu. Ia menggenggam tangan Anissa lebih erat. Kalau kamu pikir aku melihat kamu sebagai orang lemah, kamu salah besar. Aku belum pernah bertemu seseorang sekuat kamu, Nis. Anissa menghela napas. Pelan, dalam. Matanya menatap keluar jendela ruang isolasi. Langit senja mulai merona keemasan. Warna yang hangat. Seperti hati yang tak pernah menyerah. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, Theo. Tapi selama tubuhku masih bisa bergerak, selama tanganku masih bisa menyentuh tanaman, aku ingin terus hidup seperti ini. Prasetyo menyentuh jilbabnya pelan. Boleh. Aku lihat. Anissa menoleh. Kaget. Tapi ia tidak menolak. Tangannya yang lemah meraih ujung jilbab dan menariknya perlahan. Dan di balik kain lembut itu, tampaklah kepala yang sepenuhnya botak. Kulitnya pucat, dengan beberapa bekas luka kecil dan noda akibat pengobatan bertahun-tahun. Tapi wajahnya tetap cantik, tetap teduh, tetap Anissa. Prasetyo tidak bergeming. Ia tidak terkejut, tidak menjauh. Ia hanya menatapnya, dan tersenyum sambil mengusap lembut kepalanya. Kamu tetap wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Anissa menangis, tapi bukan karena malu, melainkan karena hatinya akhirnya dimengerti. Dan malam itu, di ruang isolasi dengan cahaya temaram, dua jiwa yang sama-sama hancur, saling menggenggam untuk tetap utuh. Bukan untuk hari esok, tapi untuk hari ini, untuk detik ini. Karena mereka tahu, waktu tak pernah memberi janji. Langit pagi itu cerah, tapi suasana di ruang rapat Arcadia Corp terasa muram. Sebuah pertemuan penting digelar untuk pertama kalinya sejak Prasetyo kembali dari rumah sakit. Para direktur, manajer, dan kepala divisi sudah duduk berjajar rapi di ruangan bergaya minimalis itu. Di dinding depan, terpampang layar LED besar bertuliskan Proyeksi Ekspansi 3 Negara Q4. Namun tak ada yang berbicara. Sebab kursi utama, yang seharusnya diduduki oleh sang CEO, masih kosong. Hingga 5 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Semua mata menoleh. Prasetyo melangkah masuk, mengenakan setelan jas sederhana berwarna abu-abu muda. Wajahnya tampak jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Tak ada bekas trauma. Tak ada ketegangan. Hanya ketegasan dan keheningan. Ia duduk pelan. Meja rapat panjang itu seketika senyap. Semua menunggu. Tapi yang keluar dari mulut Prasetyo bukan kalimat pembuka tentang ekspansi, investasi, atau persetujuan anggaran. Yang keluar adalah, saya akan cuti selama 3 bulan penuh, efektif mulai hari ini. Semua kepala langsung menoleh. Beberapa saling pandang. Satu manajer keuangan hampir menjatuhkan pena dari tangannya. Maaf, Pak, maksudnya. Tanya salah satu direktur pelaksana. Prasetyo tidak tersenyum. Tapi nada suaranya tetap lembut dan tenang. Saya tahu ini keputusan mendadak. Tapi ini bukan keputusan impulsif. Saya sudah berpikir panjang. Pak, kita sedang dalam proses ekspansi regional. Investor menunggu roadmap lanjutan. Bahkan pemerintah sedang memantau gerakan perusahaan kita karena proyek energi hijau itu. Jika Bapak, kalau saya tidak cuti, potong Prasetyo, maka semuanya akan berjalan, tapi tanpa jiwa. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Ruangan kembali hening. Semua mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi, tapi Prasetyo tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyerahkan surat cuti yang sudah ditandatangani dan menunjuk wakilnya, Pak Yuda, untuk memimpin sementara. Terima kasih. Rapat selesai. Tutupnya singkat. Sore harinya, berita tentang cutinya Prasetyo tersebar luas. Media-media mulai membuat spekulasi liar. Ada yang bilang ia sedang menyusun strategi merger. Ada yang menuduh ia terlibat masalah pribadi. Tapi tidak ada yang tahu bahwa sore itu, Prasetyo tidak pergi ke villa, bukan ke luar negeri, tapi naik mobil sederhana menuju rumah sakit. Ia membawa tas kecil berisi jaket, alat tulis, dan satu buku jurnal kosong. Setibanya di rumah sakit,
Ia tidak langsung ke ruang VIP. Ia naik ke lantai 14. Masuk ruang isolasi yang kini lebih sunyi dari biasanya. Di sana, Anissa duduk bersandar di ranjang. Tubuhnya lebih kurus, tapi wajahnya tetap bersinar lembut. Jilbabnya kembali terpasang rapi, dan di pangkuannya ada buku tua milik ayahnya yang sudah rapuh di tepiannya. Prasetyo duduk di sampingnya, lalu mengeluarkan buku barunya. "Aku akan menulis di sini," katanya pelan. "Menulis apa?" tanya Anissa dengan senyum kecil. "Segalanya. Tentang kamu. Tentang hari-hari yang kita lewati. Tentang taman herbal. Tentang teh hangat. Dan tentang ramuan itu." Anissa menunduk. "Kenapa kamu lakukan ini?" "Karena kamu menyelamatkanku. Dan sekarang, giliranku menemani kamu." Anissa menatapnya dalam diam. "Kamu CEO," ucapnya pelan. "Dunia menunggu kamu." Prasetyo menggeleng. "Dunia bisa menunggu. Tapi kamu, mungkin tidak." Kalimat itu membuat air mata Anissa mengalir perlahan. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar memilih dirinya. Bukan karena simpati, bukan karena kekaguman, tapi karena hati. Beberapa hari berikutnya, Prasetyo menetap di rumah sakit. Ia meminta dipinjamkan ruang kecil di dekat taman untuk membuat rumah kaca sederhana. Di sana, ia membantu Anissa menanam herbal, mencatat suhu tanah, mempelajari teknik peracikan dari buku catatan ayah Anissa. Setiap pagi, ia membacakan cerita. Setiap sore, ia menyeduh teh. Dan setiap malam, ia duduk di samping ranjang, mendengar suara detak jantung yang kini mulai lemah. Dokter dan perawat hanya bisa menatap dari jauh. Mereka tahu, ini bukan cinta biasa. Ini adalah cinta yang tidak meminta waktu, tapi justru melawan waktu. Hingga suatu malam, saat hujan turun pelan, dan lampu taman menyala remang, Prasetyo membuka jurnal barunya dan menulis satu kalimat. "Jika aku hidup kedua kali, aku tetap ingin diselamatkan olehmu." Dan Anissa, dari balik tirai kamarnya, membaca kalimat itu dari kejauhan, lalu tersenyum. Mereka tahu takdir sedang berjalan. Mereka tahu waktunya tak panjang. Tapi mereka juga tahu, hari esok belum ditulis oleh siapapun. Hari itu, langit begitu biru, matahari bersinar hangat, namun tidak menyilaukan. Angin berhembus pelan, mengelus pucuk-pucuk pohon dan rerumputan yang tumbuh di tanah lembab yang masih menyimpan sisa hujan semalam. Rumah kaca kecil yang dibangun Prasetyo sudah mulai dipenuhi tanaman hijau. Beberapa pot di sudut bahkan sudah berbunga. Aroma herbal yang khas memenuhi udara. Dan di tengah rumah kaca itu, duduklah seorang gadis berjilbab dengan wajah pucat tapi tersenyum. Di pangkuannya, ada secangkir teh hangat, dan di sampingnya, duduk Prasetyo, tanpa jas, tanpa dasi, hanya mengenakan kemeja putih gulung lengan dan celana kain abu-abu. Ia bukan CEO hari ini. Ia hanya seorang pria yang sedang menjaga seseorang yang ia cintai. Di ujung waktu, Anissa menyesap teh perlahan. Tubuhnya sudah jauh melemah. Tapi hari itu, wajahnya lebih berseri. Seperti seseorang yang akan pergi, tapi sudah berdamai dengan perjalanannya. "Theo," bisiknya. "Ya." Prasetyo menoleh. Wajahnya tenang. "Kalau ini hari terakhirku, aku ingin kita keluar sebentar." "Kemana?" Anissa tersenyum pelan. "Ke tempat yang tidak ada dinding putih. Tidak ada jarum. Tidak ada bau alkohol. Aku ingin melihat awan, bukan dari balik jendela kaca, tapi dari bawahnya langsung." Prasetyo menatap mata Anissa dalam-dalam. Tanpa menjawab, ia bangkit, mengambil selimut hangat, dan menyelimuti tubuh Anissa. Lalu memanggil dua perawat yang ia percaya. Dengan kursi roda khusus dan satu tabung oksigen portabel, mereka membawa Anissa keluar dari rumah sakit, menuju tempat yang telah diam-diam disiapkan oleh Prasetyo selama 2 minggu terakhir. Perjalanan itu singkat. Hanya 1 jam ke arah pinggiran kota, di sebuah bukit kecil yang menghadap ke hamparan sawah dan danau alami. Tempat itu tenang. Tidak ramai. Hanya suara alam dan desir angin yang menemani.
Prasetyo menggendong Anissa keluar dari mobil, lalu meletakkannya perlahan di atas tikar lembut yang dibentangkan di bawah pohon rindang. Di dekat kaki Anissa, ada termos kecil berisi teh herbal buatan tangannya. Dan di tangan Prasetyo, ada sebuah buku tua lusuh, buku milik ayah Anissa. Anissa memejamkan mata sesaat, merasakan hangatnya sinar mentari yang menembus dedaunan. Tempat ini, seperti mimpi, ucapnya lirih. Ini bukan mimpi, Nis. Ini kenyataan yang kamu ciptakan. Kamu yang hidup dengan tabah, yang bertahan lebih lama dari semua prediksi dokter. Kamu bukan pasien. Kamu pemenang. Anissa membuka mata pelan. Kamu terlalu baik, Theo. Prasetyo tersenyum. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku mencintaimu, Nis. Mata Anissa berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menggenggam tangan Prasetyo erat-erat. Aku juga. Dan saat itu, tidak ada waktu, tidak ada penyakit, tidak ada statistik, tidak ada batasan medis. Yang ada hanya dua jiwa, duduk bersebelahan di atas rumput, di bawah langit, dikelilingi angin dan aroma dedaunan. Sore menjelang, matahari turun perlahan. Cahaya keemasan menyinari wajah Anissa, membuat kulitnya bersinar lembut seperti bias cahaya dari langit. Prasetyo menyelimuti tubuhnya lebih rapat. Aku ingin kamu tahu, bisik Anissa pelan, bahwa ketika aku menyuapkan ramuan itu ke mulutmu malam itu, aku tahu aku sedang menyerahkan sebagian nyawaku. Tapi aku tidak menyesal. Karena kamu hidup. Itu cukup untukku. Prasetyo tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mencium tangan Anissa, menahannya di dada. Dan tepat saat senja datang sepenuhnya, tubuh Anissa semakin lemas. Napasnya pelan, sangat pelan, dan akhirnya hening. Prasetyo tetap memeluknya. Tak menangis, tak berteriak, hanya memejamkan mata, dan berdoa dalam hati, semoga Allah memberi tempat paling indah untuk gadis itu. Beberapa hari kemudian, dunia digemparkan dengan kabar duka. Anissa, gadis yatim piatu yang menyelamatkan CEO Arcadia Corp, wafat dalam damai di pelukan orang yang ia cintai. Dan Prasetyo? Ia tidak kembali ke kantor. Sebaliknya, ia mendirikan lembaga penelitian dan pengobatan herbal atas nama Yayasan Anissa binti Ramdan. Fokus utamanya bukan bisnis, tapi harapan. Bagi pasien-pasien yang selama ini tak terlihat, yang selama ini berjuang dalam sunyi. Yang seperti Anissa, kuat, walau tubuhnya lemah. Di taman rumah sakit tempat mereka dulu duduk bersama, kini tumbuh bunga herbal langka yang hanya Anissa tahu cara menanamnya. Dan di batu kecil di bawahnya, terukir pelan. Kamu tidak pergi. Kamu hanya pulang lebih dulu. Cerita selesai. Ketika semua tenaga medis menyerah, ketika logika dan ilmu tak lagi memberi harapan,